Anda kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa. Kejaksaan Agung tetapkan 4 orang dekat Nadiem Makarim menjadi tersangka dalam perkara digitalisasi pendidikan dan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Total kerugian negara mencapai 1,9 triliun rupiah. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyelidikan selama kurang lebih 2 bulan dan telah memeriksa 80 saksi. Keempat tersangka yang ditetapkan berasal dari lingkup Kemendikbudristek, yakni Sri Wahyuningsi atau SW, ex-direktur pendidikan sekolah dasar dan menengah tahun 2020-2021. Mulyatsa atau MUL, direktur SMP tahun 2020, Juristan atau JT, staf khusus era Mendikbudristek Nadiem Makarim, dan Ibrahim Arif atau IBAM, yang merupakan konsultan teknologi Mendikbudristek. Keempat tersangka terbukti bersekongkol dalam melakukan pengadaan Chromebook yang diperkuat beberapa alat bukti, baik dokumen maupun digital. Di Kemendikbudristek tahun 2020 sampai dengan 2022 yang bersumber dari dana APBN Satuan Pendidikan Kemendikbudristek dan dana DAK yang seluruhnya berjumlah 9 triliun 307 miliar 645 juta 245.000 rupiah dengan jumlah sebanyak 1.200.000 unit Chromebook yang semuanya diperintahkan oleh NAM menggunakan pengadaan laptop dengan software Chrome OS, namun Chrome OS tersebut dalam penggunaannya untuk guru dan siswa tidak dapat digunakan secara optimal karena Chrome OS sulit digunakan khususnya bagi guru dan siswa pelajar. Kasus pengadaan Chromebook ini menyebabkan kerugian negara sekitar 1,9 triliun rupiah untuk 1,2 juta unit laptop dan angka tersebut masih dapat bertambah seiring penyelidikan lebih lanjut. Sudah mendengar perencanaan terhadap program digitalisasi pendidikan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum periode tahun anggaran 2020-2022 ya. Bahkan sudah direncanakan sebelum yang bersangkutan masuk di kabinet. Yang kedua, bahwa terkait dengan kerugian keuangan negara, bahwa 1,9 triliun merupakan perkiraan sementara yang dilakukan oleh penyidik, dan tentu ke depan terhadap perhitungan kerugian keuangan negara ini akan terus dilakukan perhitungan secara real oleh ahli, dan itu sedang berlangsung. Kejagung menjerat keempat tersangka dengan pasal 2 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dua tersangka yakni SW dan MUL menjalani masa tahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Sementara IBAM menjadi tahanan kota karena memiliki penyakit jantung kronis. Sementara Juristan atau JT masih DPO karena berada di luar negeri. Dari Jakarta, Margareta Novita, Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Selasa kemarin, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Nadiem diperiksa selama 9 jam. Nadiem Makarim keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung pukul 18.07 waktu Indonesia Barat atau sekitar 9 jam pemeriksaan sejak hadir pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa kepada awak media, Nadiem mengaku berterima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan kepada penyidik dalam kasus korupsi tersebut. Kendati demikian, ia enggan menjawab seluruh pertanyaan yang dilayangkan oleh awak media. Nadiem diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022.
Dalam penyidikan awal, jaksa menduga adanya pengubahan hasil kajian yang menyebabkan pemilihan Chromebook sebagai perangkat utama dalam program digitalisasi pendidikan menggantikan sistem operasi Windows. Sebelumnya, Kejaksaan telah memeriksa Andre Sulistyo, mantan Direktur PT Gojek, serta Melisa Siska Juminto, Presiden Direktur Tokopedia dan TikTok e-commerce Indonesia. Izinkan saya kembali ke keluarga. Besar-besarnya pada pihak Kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Terima kasih.